Halo guys, kembali lagi di Rivia Channel dengan aku Acil dan gue Dinda. Di sini kita mau cerita-cerita lagi tentunya tentang hal-hal mistis ya Din. Tapi sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan konten-konten kami berikutnya. itu. Seperti biasa yang cerita Dinda. Jadi ini cerita dari Gorontalo. Jadi ini rumah sakit terbengkalai gitu. Tapi sebelum terbengkalai itu dibangun tahun 1970. 1970-an ya. Terus aman-aman aja tuh, itu kayak di Gorontalo tuh rame gitu yang ke situ karena mungkin itu rumah sakit terbesar juga lumayan. Jadi banyak yang Tapi masih banyak pasien gitu. iya masih awalnya dari 1910. Terus habis itu pas tahun 2000-an ada cewek yang depresi berat. Di situ ditinggalnya di maksudnya lagi sakit terus Dirawatnya di situ. ngidap ternyata tuh punya penyakit luar gitu, depresi berat. Terus akhirnya dia bunuh diri di kamar sendiri. Iya. Tahu itu bunuh dirinya gimana aku nggak tahu, atau gantung diri atau gimana. Pokoknya kayak iya benar-benar kayak ditemuin tuh udah nggak ada gitu kan. Terus ada dua suster yang kerja shift malam di sana. Satunya tuh dia lagi kayak di ruang operasi gitu kan, malam-malam kan habis ini yang tuh apa namanya, Habis tugas ya. nugas. Terus dia dengar kayak ngerintih gitu. Dia kira kan pasien lain kan. Akhirnya pas banget tuh ruang operasi di depan ruang yang pernah kejadian itu. Iya. Tapi tuh suara tuh kirain bukan dari situ kan. Terus susternya kayak dengerin. Ternyata tuh dari situ arahnya. Terus kan itu nggak dipakai kan, maksudnya kan masih baru gitu lah. Akhirnya sama susternya tuh berani buat ini. Ternyata tuh emang nggak ada siapa-siapa, tapi tuh suara ada. Sampai tuh susternya balik lagi gitu ke ruang operasinya kayak Untuk memastikan ya. Iya. Terus tapi susternya tuh nggak mau dengerin gitu. Tapi masih ada kayak suara kayak gitu setiap malam. Itu bener-bener seminggu pas dia shift malam. Nah ternyata kan dia kan belum ngomong nih sama temennya. Ada dua kan. Suster satu lagi di ruang piket gitu. Iya. Tau kan, kayak ruang nunggu gitulah. Ada, tau gak kamu kalau di rumah sakit tuh ada ruangan yang buat memanggil suster? Iya. Ya kan, kalau pancet gitu kan. Iya. Terus itu tuh bunyi di ruangan situ. Kayak seakan-akan ada yang Ada minta suster, tolong, iya. Terus akhirnya susternya kesana. Ternyata bener ada. Tapi sosok itu yang bunuh diri. Terus dia minta tolong kembaliin tangannya, cuy. Tapi aku nggak tahu itu diceritain itu kenapa bisa buntung. Karena kan dibilangnya kan bunuh diri ya. Iya. Tapi aku nggak tahu kalau sampai tangan tuh nggak ada. Terus dia minta tolong ke suster itu buat balikin lagi tangannya. Iya, kayak tolong cariin gitu. Ya, Selama seminggu itu. Terus kan kayak ngabarin ya ke keluarganya kayak kalau ini tuh nggak tenang di rumah sakit ini kan. Karena kan emang bukan pembunuhan juga kan. Tapi tuh dia mengganggu semua pasien dah. Bener-bener semua kayak digentayangin gitu ya. Bener. Terus susu pada nggak betah, kayak nggak ada yang mau shift malam sampai bener-bener nggak ada. Jadi kan yang punya juga kan sulit ya, kayak nyari suster di mana lagi yang pengen shift malam kayak gitu kan. Akhirnya nggak diadain. Terus jadi makin sepi tuh. Iya. Ngerti kan? Iya kan, kalau ada yang darurat nih, jadi ditolak gitu. Iya, tuh kan rumah sakit ini nggak nganin yang malam-malam kayak gitu kan. Gara-gara itu setan tangan bunuh itu perempuan itu. Makanya disebutnya sekarang tuh rumah sakit terbengkalai. Nah terus di tahun 2010 Ya. itu tuh benar-benar pure. Tapi ada satu kejadian sebelum benar-benar terbengkalai itu, ada satu juga meninggal gara-gara digentayang gitu terus. Karena sebelah-sebelahan kamarnya. Jadi dia tuh minta tolong sama itu mulu. Jadi itu tuh kayak dia tuh kayak kemimpi, shock gitu-gitu. Jadi stres sendiri dah. Iya. Akhirnya dia benar-benar meninggal di situ juga. Akhirnya ya udah kayak makin sepi, makin dapat omongan juga, jangan di sini nih, ini kan kayak gini gitu kan. Kamu ngerti kan? Nah, terus kayak banyak yang ngomong kayak jangan di sini, nanti kamu kayak gini diteror sama ini, karena udah banyak korban juga kan. Jadi karena banyak omongan kayak suster yang bekas di situ pasti bakal digentayangin gitu ya kan. Terus pasiennya juga itu. Jadi bukan suster doang kok, semuanya benar-benar pure semua. Makanya jadinya kayak udah nggak ada lagi yang berobat, udah nggak mau, udah kayak takut gitu. Jadi bener-bener 2010 tuh bener-bener terbengkalai sampai sekarang.
di Gorontalo. Kayak bener udah masih bagus bangunan sebenarnya sih, masih Cuman emang layak. nggak ada Cuman nggak ada perawatnya, nggak ada nggak pasiennya. mau gara-gara mitos itu. Tapi emang bener sih semuanya, tapi aku nggak tahu kalau sekarang masih ada kayak apa enggak tuh. Kalau misalnya rumah sakit tuh emang Rata-rata, rata-rata tuh katanya emang mitosnya emang gitu ya. tapi nggak Karena sampai semua. ada juga ya ruang mayat gitu. Iya segala bener, macem. tapi kan kayak nggak semua gitu kan. Maksudnya ini setannya tuh semuanya mampir ke pasien-pasien sampai ada yang meninggal. Gimana guys cerita kali ini? Sebenarnya nih lebih kesedih tapi kasihan juga karena rumah sakitnya kayak sampai kebongkalai gara-gara korban satu. Guys, segini dulu cerita dari kita. Semoga kedepannya lebih menarik lagi. Dan semoga video ini bisa buat nemenin kalian makan ya. Stay tune, bye bye.